Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku yang senantiasa saya banggakan, di masa pandemi COVID-19 ini, kalian masih tetap belajar di rumah. Namun, saya ingatkan kembali, kalian harus ingat pesan ibu. 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Anak-anakku sekalian, kali ini saya akan membahas materi tentang kemagnetan. Untuk itu, saya berharap setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian harus bisa menjelaskan konsep kemagnetan dan induksi elektromagnetik. Juga kalian harus ada rasa memiliki rasa ingin tahu, tumbuh semangat literasi, dan akan memiliki kemampuan berpikir yang kritis. Sekarang, marilah kita lihat peta konsep ini. Yang pertama, sejarah magnet. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia itu adalah suatu daerah di Asia Kecil, itu menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Karena batu tersebut ditemukan di Magnesia, maka orang Yunani menyebutnya magnetit. Magnet didefinisikan sebagai benda yang dapat menarik benda-benda yang lain. Magnet itu dibagi menjadi dua, ada kutub magnet, ada sifat kutub magnet. Yang pertama, kutub magnet. Kutub magnet itu ada dua, ada kutub utara, ada juga kutub selatan. 2. Sifat kutub magnet. Kutub magnet yang senama itu akan tolak-menolak. Sedangkan kutub magnet yang tidak senama itu akan tarik-menarik. Kamu lihat contoh tayangan berikut ini. Yang dimaksud dengan kutub magnet itu adalah bagian magnet yang mempunyai gaya tarik yang paling besar. Selanjutnya, bahan magnetik. Berdasarkan sifat kemagnetannya, benda dibedakan menjadi dua. 1. Benda yang magnetik. 2. Benda non-magnetik. Sedangkan berdasarkan gaya tariknya, magnet dibedakan menjadi 3. 1. Benda-benda ferromagnetik. 2. Benda paramagnetik. 3. Benda diamagnetik. Benda ferromagnetik itu adalah benda-benda yang dapat menarik logam-logam oleh magnet dengan kuat. Yang kedua, benda paramagnetik itu adalah benda yang ditarik lemah oleh magnet. Yang ketiga, benda diamagnetik yaitu benda yang ditolak oleh magnet. Jika kalian ingin membuat magnet, ada 3 cara untuk membuat magnet. 1. Dengan cara menggosok dalam satu arah. Yang kedua, dengan cara dialiri arus listrik DC. Yang ketiga, dengan cara induksi. Kalian bisa lihat tayangan video berikut ini. Ambil magnet yang sudah ditentukan kutubnya. Misalnya yang merah ini adalah kutub utara, yang biru ini adalah kutub selatan. Kemudian ambil satu buah paku logam. Jika kalian menempelkan yang arah utara ini pada logam ini, maka ini adalah kutub utaranya. Kemudian kalian tinggal menggosoknya dengan arah searah. Di sini kalian tadi sudah tentukan bahwa ini adalah kutub utara, maka yang ini adalah menjadi kutub selatan. Digosokkan. Bahan-bahan yang harus kalian sediakan, yang pertama adalah logam. Yang kedua adalah kabel. Yang ketiga adalah batu baterai, arus DC. Yang keempat adalah serbuk logam. Kalian boleh menggunakan serbuk logam atau paku-paku yang lebih kecil dari yang ada. Kemudian kalian lilitkan. Kawat ini dililitkan pada paku-paku ini. Hasilnya seperti ini. Kalian boleh melilitkan 10 atau lebih juga, tidak apa-apa. Setelah itu, setelah lilitan ini menjadi seperti ini, kalian hubungkan ujung-ujung kawat ini pada batu baterai ini. Lalu dekatkan paku ini, paku yang sudah dialiri arus DC ini
pada serbuk-serbuk logam ini. Mari dilihat. Ternyata serbuk besi ini menempel pada paku yang sudah dialiri arus DC ini. Cara yang ketiga, kalian siapkan statif dan klem. Ini namanya statif, ini namanya klem. Di klem yang paling atas, kalian berikan magnet yang sudah ada kutubnya. Kutub selatan dan kutub utara. Kemudian di klem yang kedua, kalian jepitkan logam yang lainnya. Saya jepitkan ini paku. Setelah itu, kalian ambil bagian serbuk-serbuk logam ini. Dekatkan dengan paku yang ini. Menempel. Jika kalian sudah bisa membuat magnet, kemudian kalian ingin menghilangkan sifat kemagnetan dari benda itu, kalian bisa melakukan dengan 3 cara. 1. Memukul magnet tersebut dengan benda yang lainnya. Yang kedua, bisa membakar magnet. Dan yang ketiga, bisa mengaliri magnet dengan arus bolak-balik. Demikianlah bahasan materi kemagnetan yang saya sampaikan. Semoga kalian bisa mengerti dan memahaminya. Sekali lagi, saya ingatkan protokol kesehatan tetap diterapkan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.